Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana membuat aplikasi augmented reality menggunakan Unity Engine serta Vuforia Engine. Jadi langkah pertama yang eh, perlu dilakukan yaitu mendownload Vuforia SDK yang terdapat pada website Vuforia yaitu developer.vuforia.com. Tapi sebelum teman-teman mendownload, teman-teman harus memiliki akun terlebih dahulu. Jadi jika teman-teman belum memiliki akun Vuforia, teman-teman bisa melakukan register ya di bagian ini. Nah, di sini teman-teman bisa mengisikan form pendaftaran ya, nama depan, nama belakang, kemudian company ini kita bisa isikan dengan nama kampus, kemudian negara, email aktif, serta password dari Vuforia dan juga confirm password. Setelah itu melakukan verifikasi dan juga menyetujui kedua hal ini ya. Kemudian create account. Setelah itu Vuforia akan mengirimkan email. Kemudian teman-teman bisa menuju email tersebut dan mengkonfirmasi akun yang sudah kalian buat. Di sini karena saya sudah memiliki akun, jadi saya hanya tinggal login. Jadi seperti ini teman-teman, tampilan Vuforia jika kalian sudah login. Kemudian teman-teman menuju menu download di sini, di bagian atas. Kemudian teman-teman download bagian ini. Kemudian tunggu sampai downloadannya selesai ya. Baik, selagi menunggu, kita akan membuat license key ya, yang akan ditaruh di Unity Engine. Caranya ke develop. Kemudian license manager. Cara membuatnya yaitu dengan menekan get basic. Get basic seperti ini, kemudian berikan nama license kalian, bebas saja. Seperti itu, kemudian setujui dan confirm. Jika sudah, maka akan tampil di bagian atas seperti ini ya, AR latihan. Nah, jadi ini adalah license key ya, yang sudah kita buat tadi, yang akan kita implementasikan pada Vuforia SDK yang akan diinstal di Unity Editor ya. Kita bisa copy. Kemudian kita menuju ke target manager ya. Di target manager kita akan membuat database baru ya. Caranya dengan menekan add database. Kemudian pilih device dan berikan nama. Untuk namanya tidak boleh ada spasi ya. Kemudian create. Setelah itu kalian pilih database-nya ya. Klik. Kemudian kita tambahkan marker di sini ya. Untuk tutorial ini saya akan menggunakan dua buah marker. Caranya dengan menamakan add target. Kemudian pilih image, pilih filenya ya, pilih gambarnya. Seperti ini. Kemudian untuk width kita isikan satu saja. Kemudian add. Jadi sudah diupload ya marker kursi, kemudian ratingnya juga sudah bintang 5 yang artinya
marker sudah sangat baik. Kemudian saya akan tambahkan lagi. Oke, sudah 2 ya. Untuk gambar marker, teman-teman bisa mendownloadnya lewat link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Kemudian kita download database ya dengan platformnya Unity Editor. Kemudian download. Jadi sudah terdownload ya. Kemudian kita ke Unity sekarang. Di sini saya menggunakan Unity Hub. Untuk versi Unity yang saya gunakan yaitu adalah 2020.3.36 F1 long time support dengan SDK Android yang sudah diinstal. Bagi teman-teman yang tidak tahu cara menginstal SDK Android, teman-teman bisa mengklik pengaturan ini. Kemudian add modules. Kemudian teman-teman bisa memilih Android Build Support di checklist seperti ini. Kemudian install. Karena saya sudah, jadi saya skip. Kemudian kita buat project baru saja. Menggunakan 3D ya. Untuk namanya bebas saja. Kemudian kita create project dan menunggu beberapa saat. Jadi kita sudah masuk di Unity Editor ya. Tampilan Unity seperti ini. Kemudian langkah berikutnya, teman-teman bisa menambahkan Vuforia SDK yang sudah kita download di website Vuforia tadi ke Unity. Kita cari dulu. Kemudian teman-teman drag and drop ke folder aset ya, di sini. Kemudian pilih import. Kita update. Baik, jika sudah selesai, kita bisa menambahkan objek AR kamera ya. Caranya dengan mengklik kanan di bagian hierarki, kemudian Vuforia Engine AR kamera. Setelah itu kita ke Vuforia Engine Configuration ya. Di sini teman-teman menambahkan license key yang sudah kita copy tadi. Kemudian setelah menambahkan license key, kita bisa membawa database yang sudah kita download tadi ya ke Unity Editor. Kita cari filenya. Dan kita drag and drop di bagian aset. Kemudian import. Baik, jika sudah, kita bisa menambahkan image target ya. Di sini sudah terdapat image target. Kemudian kita pilih from database. Pilih database AR latihan, kemudian marker kursi terlebih dahulu.
Jadi seperti ini tampilannya. Kemudian kita menambahkan objek 3D-nya ya. Jadi kita pilih file kita, file 3D berformat FBX ya. Kita taruh di aset, atau kita buatkan folder, create folder, kita beri nama 3D, dan kita pindahkan. Kemudian kita perlu membuat material. Kita membuat folder bernama material. Kemudian kita create material. Kita beri nama utama. Kemudian kita cari material dari objek 3D-nya, yaitu ini. Kita bawa ke folder material. Kita pilih objek material ini, kemudian di bagian albedo kita masukkan tekstur utama. Seperti ini. Kemudian di bagian 3D kita masukkan teksturnya. Kita apply, kemudian sudah bertekstur ya, atau bermaterial. Kemudian kita bisa langsung tambahkan ke image target. Caranya dengan memasukkannya ke dalam image target. Seperti ini. Mungkin terlalu besar ya. Kita kecilkan. Cek kursinya. Rotationnya kita minus 90. Untuk scale-nya kita berikan 1. Mungkin terlalu kecil. 25. Kita bawa turun 0. Kemudian poin 5, poin 7, poin 6. Jadi seperti ini nilainya ya. Objeknya bisa kita putar terus 80 agar menghadap atas ya, seperti ini. Oke. Kemudian bisa kita save ya untuk menyimpan. Jadi setelah kita menambahkan image target dan juga objek 3D di dalamnya, kita akan membuat tampilan dari kamera AR ya, dengan menambahkan objek canvas. Kita klik kanan pada hierarki, kemudian pilih UI dan canvas. Untuk pengaturan pada objek canvas ini, kita ke canvas scaler, pilih scale with screen size, kemudian pilih expand. Kita setting menjadi 1080 dan 1920. Jika sudah, pada objek kanvas kita tambahkan panel, pilih UI kemudian panel.
seperti ini. Kemudian untuk latarnya kita agak cerahkan. Atau kita transparankan saja ya, karena ini akan tidak terlihat. Jadi kita transparankan saja. Untuk kameranya kita ubah menjadi skybox saja, atau solid color yang lebih bisa dilihat dengan nyaman. Kemudian pada objek panel kita ubah dulu jadi none ya. Baik, kemudian kita tambahkan UI, kita tambahkan image. Kita tambahkan image di sini. Untuk pengaturannya, sebentar. Canvas. Nah, sini. Kita perbesar image-nya. Mungkin kita jangan menggunakan scale ya. Kita menggunakan width saja. Di sini besarnya kira-kira 900 ya. Untuk ketinggiannya kira-kira 400. Dan kita letakkan kita posisikan di sekitar minus 700. Oke, untuk bagian ini anchor-nya kita taruh di bagian bawah. Seperti ini. Kita pilih ini bagian bawah. Kemudian kita tambahkan lagi satu image di bagian panel UI image. Lebarnya sama 900. Untuk tingginya 150. Kita letakkan di 800 ya. Kemudian anchor-nya kita taruh di atas seperti ini. Kemudian di bagian di dalam image kita tambahkan teks UI teks. Tidak terlihat ya. Oh, di bagian bawah di sini.
Aduh, ini terbalik ya. Formasinya terbalik. Kemudian kita lock lagi. Nah, ini teksnya yang tadi. Jadi kita tambahkan, kita atur alignmentnya, kemudian ini juga. Kemudian kita atur ukurannya dengan lebar tadi 850. Ketinggian image-nya yaitu 400, jadi kita buat di sini 350. Jika sudah, kita buat ukuran fontnya menjadi lebih besar sedikit, sekitar 30 atau 32. Kemudian kita berikan tulisan teks deskripsi. Jadi pada panel image ini di bagian bawah akan menjadi teks deskripsi dari objek 3 dimensi yang akan muncul nantinya, seperti itu. Kemudian kita berikan juga di bagian atas, kita bisa copy saja dan kita masukkan ke image. Kita copy, diposisikan, kita rubah jadi 0 posisinya. Kemudian untuk head-nya kita 150, untuk width-nya sama ya. Untuk UI-nya saya buat simple seperti ini. Nanti teman-teman bisa kembangkan. Kemudian pada game object AR kamera, kemudian pada Vuforia Engine Configuration, untuk opsi device tracker kita turn off ya. Jadi ini berfungsi untuk membuat objek 3D yang sudah muncul tidak nyangkut ya, sehingga objeknya akan muncul ketika ada marker yang di scan, dan ketika marker tersebut hilang, maka objek akan ikut hilang. Kemudian kita akan membuat script ya. Script ini akan diletakkan di mungkin kita bisa menambahkan image target kedua ya terlebih dahulu. Untuk itu kita rubah ini menjadi namanya kursi. Objek kursi. Kemudian kita tambahkan for engine image target, objek meja. Kita taruh di bawah objek kursi. Kemudian kita rubah from image menjadi database. Kemudian ini kita pilih air latihan dan marker meja sudah. Setelah itu kita coba lihat di sini, kita rubah posisinya ke sebelah ya. Jadi kita geser sebesar 1.5. Kemudian kita bisa menambahkan objek 3D-nya.
ini kita import di folder 3D, kemudian kita tambahkan material, kemudian apply. Jika sudah, kita pilih FBX-nya, kita drag and drop ke objek meja di sini. Kemudian kita atur scale-nya. Untuk objek kursi tadi scale-nya sebesar 25. Mungkin kita sedikit bereksperimen di sini. Poin 2. Poin 2, poin 2. Bisa kita perbesar menjadi poin 3 mungkin ya, poin 3, poin 3, poin 3. Untuk posisi ke atasnya, untuk objek kursi poin 6, poin 6 terlalu tinggi. Poin 2, poin 2 ya, mungkin sudah. Kemudian kita kembali ya, tadi membuat script. Jadi kita buat folder terlebih dahulu di sini. Create folder, create. Kemudian pada objek kursi kita tambahkan script. Kita pilih add component. Kita buat script yang namanya detecting marker ya. Detecting marker. New script. Create and add. Oke, jika sudah, kita bisa buka scriptnya atau edit script. Jika sudah membuka Visual Studio, di sini saya akan memastikan kode yang sudah saya buat terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa melihat codingan yang saya buat ini di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan project yang sudah teman-teman buat. Untuk codingannya yaitu yang ini, kita copy saja. Kita copy semua. Dan kita pastekan di sini. Oke, ada yang missing ya di sini. Kita skip dulu untuk masalah ini. Kita kembali ke Unity. Di sini kita memerlukan script yang memiliki nama Markup Object Manager Script ya. Jadi kita buat game object baru di sini. Kita create empty. Kita beri nama Object Manager. Kemudian kita setting menjadi 000. Kita add komponen ya. Kita akan membuat script yang namanya Marker Object Manager Script. Kita paste, kita create script dan create and add.
Oke, jika sudah ditambahkan, kita buka scriptnya. Di sini kita pastikan script yang ini, nomor 2. Kita copy semua. Kita paste. Seperti ini. Otomatis jadi sudah teratasi ya untuk error ini. Kemudian di sini masih terdapat error, jadi kita benarkan di sini. Nama objek terdeteksi. Nama objek terdeteksi di sini juga dan juga di bagian bawah. Baik, jika sudah, kita save scriptnya. Untuk nama kita di bagian ini kita akan menambahkan nama sesuai dengan nama game objeknya. Jadi di sini namanya yaitu objek kursi. Untuk nama ini harus sama persis ya. Jika terdapat kesalahan pengetikan atau semacamnya, maka script tidak akan berfungsi. Kemudian kita tambahkan yang kedua. Yang kedua, objek meja. Kita paste di sini. Dan kita save. Setelah itu kita bisa memberikan deskripsi di script ini. Nama objek kursi. Kemudian penjelasannya kita tes menjadi ini adalah kursi sebagai tempat duduk. Meja akan berikan ini adalah meja sebagai tempat untuk menaruh makanan. Oke. Untuk di sini tidak ada error. Kemudian kita kembali ke Unity. Kemudian kita save di sini pada objek kursi. Kita akan di bagian default observer event ini kita tambahkan di sini dan juga di sini. Jadi ketika target ditemukan, maka pada game objek kursi kita akan melakukan fungsi detecting marker, kemudian kita akan berikan info bahwa objek sudah terdeteksi. Hal yang sama juga diberlakukan ketika objeknya lost atau hilang, akan flash info
seperti ini. Kemudian pada objek meja juga. Objek meja kita tambahkan function mesh target view. Oke, ini belum isi ya, detecting marker. Kita isikan terlebih dahulu. Dan kita tambahkan lagi detecting marker info, cek meja, detecting marker flows info. Sudah. Kemudian kita akan memeriksa teks ya di sini pada image. Kemudian pada script kita akan cari ini teks nama objek. Jadi kita copy ini, kemudian kita ubah objek ini menjadi, kita ubah namanya menjadi ini, seperti itu ya. Jadi sama persis sehingga bisa dideteksi oleh script nantinya. Untuk teks deskripsi, terbalik ya. Jadi namanya ada di bawah ternyata. Saya ada salah menaruh ya tadi ya. Nama objek di sini namanya itu adalah teks penjelasan objek. Kita copy dan kita pastekan di sini. Enter. Oke. Jadi sepertinya bisa kita tes terlebih dahulu ya sejauh ini. Kita tes dengan menekan tombol play. Oke, jadi aplikasinya berjalan ya. Aplikasinya berjalan, di sini sudah terlihat juga. Kemudian saya akan mencobanya dengan marker yang sudah saya siapkan. Nah, seperti ini ya, maka ketika objeknya muncul, maka akan muncul nama, yaitu kursi, dan juga deskripsi dari objek 3D-nya. Ini adalah kursi sebagai tempat duduk. Kemudian akan hilang juga keduanya, deskripsi dan juga nama. Kemudian untuk objek meja, ya sudah berfungsi ya. Sudah berfungsi seperti ini. Oke. Jadi untuk menu ARCam-nya sudah bisa berjalan dengan baik. Kemudian untuk scene ini kita ubah namanya menjadi ARCam. Untuk scriptnya kita taruh di foldernya juga. Nah, jadi terlihat rapi ya. Oke. Kemudian di sini saya akan membuat scene baru. Create scene. Kita beri nama menu utama. Seperti itu, kita akan buka ya di scene menu utama ini. Jadi pada scene menu utama kita akan membuat tampilan user interface ya. Ketika pengguna membuka aplikasi, maka tampilan user interface menu utama akan ditampilkan terlebih dahulu. Kemudian pengguna bisa menekan button dan memindahkannya ke scene ARCam.
Kira-kira seperti itu. Cara membuatnya yaitu dengan klik kanan, hierarki, kemudian pilih UI, kemudian pilih canvas. Kemudian pada canvas scaler kita ubah menjadi scale with screen size. Kemudian expand, kita berikan 180, di sini 1920. Kemudian di bagian kanvas kita berikan UI panel. Di bagian background ini kita bisa menambahkan gambar ya. Ini gambar yang sudah saya siapkan, jadi bisa ditambahkan di bagian panel. Kita klik and drag and drop di sini. Kemudian kita ubah transparansinya menjadi 0. Ya, mungkin seperti ini tampilan awalnya. Kemudian kita akan menambahkan beberapa elemen UI lainnya ya, seperti button di sini. Kita bisa menambahkan button. Button kita pakai none saja. Kemudian untuk warnanya kita pilih di sana. Kemudian kita atur ya untuk besarnya, kira-kira 350. Kemudian untuk tingginya kira-kira 120. Dan untuk posisinya kita letakkan di, ya sebagai contoh kita letakkan di sini ya. Nanti teman-teman bisa bebas untuk melakukan redesign atau menambahkan desain yang sudah kalian siapkan di sini. Di sini saya akan sebagai contoh saja ya. Kemudian di bagian button ini terdapat teks ya. Jadi kita ubah dulu warnanya. Kita ubah menjadi putih. Kemudian size-nya kita ubah juga jadi 50, 52. Kemudian kita ubah menjadi AR Cam. Untuk anchor-nya kita taruh di tengah saja. Kita save. Jika sudah di save, kemudian kita bisa menambahkan judul, UI, text, aplikasi augmented reality. Pengenalan alat rumah. Seperti itu mungkin ya, kira-kira. Untuk width-nya kita ubah menjadi 700. Untuk ketinggiannya 500 atau 400. Anchor-nya kita taruh di atas, kemudian kita bawa di bagian atas. Dan alignment-nya seperti ini. Untuk size-nya 54. Kita sesuaikan ya. Untuk font-nya hanya ada Arial ya, tapi bisa rubah menjadi bold ya, seperti ini. Oke. Mungkin sudah ya. Untuk simpelnya seperti ini. Jadi sekarang yang terpenting adalah membuat script untuk berpindah scene.
Jadi caranya dengan membuat script baru. Di folder script kita klik kanan, create C# script. Kita beri nama level manager, seperti itu ya. Dan kita open. Di bagian level manager kita pastekan kode yang paling atas ini. Kita copy dan kita paste. Ini kita hapus. Mungkin bisa kita tes terlebih dahulu ya. Oke, jika scriptnya sudah ditambahkan, kemudian kita bawa ke bagian canvas ya. Level manager kita taruh di canvas. Because script has not been found, make sure. Oke, terjadi kesalahan ya. Jadi kita hanya copy fungsinya, tidak semua ya. Kita copy ini. Ini kita hapus. Di sini kita pastikan ya. Kemudian kita tambahkan library using Unity Engine scene management. Dan kita save dan kembali ke Unity. Jika sudah, kita bawa ke canvas. Di bagian kanvas sudah terdeteksi, kemudian kita cari button tadi, kita tambahkan fungsi ketika diklik, kita drag objek kanvas, kita pilih level manager, kemudian kita pilih tadi namanya string name, level manager load to scene ya. Jadi kita bisa berikan nama scene yang akan kita tuju. Misal yang tadi yaitu AR Camp. Untuk penulisan nama scene juga harus sama ya, agar fungsinya berfungsi dengan baik. Di sini bisa kita tes. Oke, jadi seperti ini ya. Kita klik AR Camp. AirCam, oke, terjadi error ya. Oke, encoded loaded because has been added to build setting. Oke, jadi ini juga yang penting yang saya lupakan ya. Kita collapse dulu, kita clear. Jadi ketika ada error seperti itu, kita ke file, kemudian kita ke build setting. Jadi kita perlu menambahkan scene yang kita buat tadi ya, di bagian ini. Kita pilih keduanya, kemudian kita drag seperti ini. Kita close saja ya, close. Kemudian kita coba lagi. Oke,
kemudian kita AirCam. Nah, jadi sudah bisa berpindah ya. Kita sudah bisa men-scan juga. Nah, sekarang masalahnya di bagian ini kita tidak bisa kembali ya ke scene main menu tadi. Jadi kita tutup dulu. Kita akan membuat button kembali ya. Oke, di sini ada sedikit perulangan. Oke, tidak terlalu penting ya. Jadi kita tambahkan button kembali di scene AirCam. Di sini kita tambahkan button pada bagian canvas, UI, button. Dan kita taruh di sini saja untuk tes. Kita perbesar sedikit 300 dan tingginya sekitar 100. Oke, untuk besar fontnya itu kita 548. Tulisannya kita tulis kembali. Oke, sudah. Kemudian kita tambahkan level manager tadi di canvas. Pada button, klik on klik kita tambah, kita drag canvas, kemudian pilih function level manager, load to scene. Kemudian kita tuliskan nama menu utama. Oke, kemudian kita save dan kita coba jalankan. Oke, coba kita tekan kembali ya. Nah, akan kembali ke main menu. Kita klik AirCam. Kita akan kembali ke scene AirCam. Oke, jadi sudah berfungsi dengan baik ya. Untuk markernya juga sudah berfungsi. Untuk nama dan juga deskripsi sudah keluar. Dan kita kembali. Nah, seperti itu. Oke. Ada sedikit error tapi tidak terlalu bermasalah ya. Sekian video tutorial pembuatan aplikasi Augmented Reality menggunakan Unity Editor dan juga Vivore Engine versi terbaru. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat dan juga membantu, teman-teman bisa memberikan like dan juga subscribe. Bagi teman-teman yang ingin bertanya soal pembuatan aplikasi Augmented Reality, teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar. Sekian dari saya dan terima kasih.